Halo semuanya, selamat datang di podcast Spill Profesi Komunikasi. Tempat di mana kita bakal ngulik nih bareng-bareng profesi dalam dunia komunikasi. Sebelumnya kenalin, aku Karina Maudi. Dan di setiap episode kita akan membahas satu profesi nih, komunikasi secara mendalam dari seluk-beluknya, backgroundnya, dan ngerjain apa aja sih sebenarnya. Nah buat kalian yang mungkin masih bingung mau masuk profesi komunikasi kemana, atau sekedar penasaran nih, podcast ini pas banget buat kamu. Jadi tungguin aja di sini dan pantengin terus podcastnya. Nah di episode kali ini kita bakal ngobrolin profesi yang banyak diminati anak muda zaman sekarang, yaitu social media content maker. Keren banget kan? Pasti semua orang udah familiar nih sama pekerjaan ini. Di era sekarang menjadi seorang content maker itu nggak mudah loh guys. Walaupun kita ngelihatnya kerjaannya enak nih, bikin konten, menyalurkan ide, tapi ternyata harus ada skill-skill khusus yang diperlukan gitu. Jadi selain harus memiliki skill teknik kamera, ngedit, dan lain-lain, profesi ini tuh juga harus memiliki segudang kreativitas. Nah, kali ini narasumber kita ahli banget dong, pastinya di dunia social media content maker. Untuk membahas lebih dalam, kita udah kedatangan seorang profesi social media content maker yang pastinya udah memiliki segudang pengalaman di bidang perkontenan. Nggak usah diraguin lagi dan nggak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita sambut Kak Intan Ginasti. Teman-teman semuanya. Iya, halo guys. Halo ya. Gimana ya? Aku agak bingung nih. Gimana kabarnya Kak Intan? Baik ya, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dengar-dengar nih Kak Intan lulusan BINUS juga ya? Tuh. BINUSian. BINUSian. Angkatan berapa Kak? Kalau di BINUS itu kan angkatannya disebutnya angkatan lulusnya ya. Jadi aku angkatan 2018 guys. Dan lulusnya tepat waktu ya. Jadi dihitung tepat aja. Waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tepat waktu gitu ya. Jadi dihitung aja tuh masuknya tahun berapa ya. 4 tahun pas 4 nih. tahun ya, pas. Oke. Jadi berarti langsung aja Kak, kita ngobrol-ngobrol karena aku yakin anak-anak komunikasi ini pasti penasaran banget apa sih perkontenan gitu. Iya, oke, boleh banget. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bisa nggak sih jelasin Kak, sebenarnya kerjaan sebagai social media content maker itu ngapain aja? Oke, social media content maker itu ngapain aja? Ini tuh sebenarnya istilahnya luas banget ya. Social media content maker, kalau di perusahaan mungkin kita tuh kenalnya sama social media specialist, social media officer gitu, strategis dan sebagainya. Kalau dibilang social media content maker itu ngapain aja, intinya adalah kita tuh bikin konten untuk social media gitu dari scratch. Jadi dari concepting, copywritingnya, captionnya gimana, content planning, editorial plan, terus brief untuk desainer kalau kita punya desainer, ya. Terus habis itu juga editingnya kayak gimana, dan juga nanti untuk strategicalnya tuh gimana untuk kedepannya kayak gitu. Berarti lebih ke planning konten gitu ya Kak? Iya, dari awal, dari planning sampai diposting nantinya di sosial media. Dan tergantung sosial medianya mana. Kalau sekarang mungkin kita lazimnya tuh di TikTok, Instagram gitu ya, Facebook mungkin ya masih banyak juga yang pakai mirroring gitu, mirroring konten dari Instagram. Dan sekarang ada WA juga kan masuk ke dalam sosmed juga, WA channel juga. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Nah, kalau untuk terjun ke dunia perkontenan, social media content maker, skill-skill apa yang dibutuhin tuh Kak? Oke, skill apa yang dibutuhin sebenarnya bisa dibilang ini tuh ilmu sawah ya. Jadi kayak ilmu sawah nih, baru. Betul, ya. Jadi social media content maker itu harus bisa semuanya, gitu. Tapi nggak harus yang dalam-dalam banget, tapi kita harus bisa semuanya. Tapi satu skill yang penting banget buat teman-teman yang harus dipelajarin itu adalah copywriting. Jadi writing, jadi nulis. Jadi mau kalian itu profesi apapun, menurut aku skill nulis itu adalah skill yang sangat dibutuhkan gitu untuk saat ini. Karena percuma kita bisa editing sebagus apapun, kita bisa ngambil angle sebagus apapun, kalau kita nggak bisa concepting, kalau kita nggak bisa translate it into the text gitu ya, itu sama aja bohong. Jadi pertama tentu aja nulis, creativity skill tentu aja, analytical sama critical itu tentu aja. Karena kalau khususnya di aku sendiri di company itu tuh banyak banget standar yang harus dipatuhin gitu ya sama kita sebagai social media content maker atau social media officer, social media specialist gitu, yang kadang kita tuh pengen ngikutin tren. Jadi kita harus bisa nganalisa tren dan harus disambungin sama kebutuhan perusahaan. Dan kadang perusahaan itu nggak bisa nerima ide kita.
gitu. Jadi gimana caranya kita berpikir kritis untuk ngegabungin antara tren dan juga kebutuhan perusahaan gitu pada saat ini, atau kebutuhan klien gitu ya, brand gitu pada saat ini gitu. Nah terus abis itu editing skill, menurut aku sekarang semua orang harus bisa ngedit, terutama video. Udah banyak banget tools dan AI yang mempermudah kita untuk mempelajari itu gitu. Jadi editing skill gitu, karena pengambilan kamera yang kurang baik itu masih bisa dibenerin di editing. Tapi ya itu sih. Sama tentu aja basic kamera ya, basic kamera, basic pengambilan gambar lah gitu. Basic aja, cukup basic. Berarti writing, editing sama basic kamera ya? Itu sama yang content planning ya. Content planning dan strategical thinking. Strategical thinking untuk menggabungkan tren dan kebutuhan suatu perusahaan brand, gitu ya, brand. Company atau brand. Nah, kalau sekarang aku itu lagi magang, Kak. Lagi magang dan diarahkan kita itu magangnya harus sesuai dengan jurusan. Oh, oke. Jadi emang biar ilmunya kepake gitu. Jadi aku dari Mass Communication. Sama ya, Mass Communication ya. Asik ya kerjaannya bikin konten ya. Asik dong. Asik. Asik sih, asik. Nah, untuk mempunyai 5 skill itu, sebelumnya kakak udah pernah punya pengalaman di magang yang diarahkan sama BINUS atau berjalan aja, Kak? Oke, aku magang 2 kali ya di BINUS tuh. Kalau dulu namanya Triple Swan, kalau sekarang namanya apa ya? Enrichment program ya. Yes. Oke, ya di BINUS emang ada magang, ada program magang kan gitu. Jadi aku dulu magang di pertama itu TV karena aku jurusan broadcast dan harus di TV dan penyiaran gitu ya. Jadi pertama itu di TV, yang kedua itu di media gitu. Dan di media ini memang aku belajar beberapa hal tentang digital marketing kayak gitu. Jadi apakah ngebantu dari magang itu? Yes, ngebantu banget karena di situ kita langsung terjun, gak cuman dari technical skillnya, hard skillnya, tapi soft skill gimana kita masuk ke dunia kerja gitu. Dan itu tuh menurut aku jauh lebih penting dibandingin hard skill yang bisa kita pelajarin di kapan aja. Karena soft skill ketika kita berkomunikasi sama orang kantor dan soft skill ketika kita berkomunikasi di lingkungan kampus itu pendekatannya berbeda banget gitu. Jadi ngaruh nggak? Kalau spesifik ngaruh ke kerjaan aku yang sekarang mungkin nggak begitu. Tapi untuk kita beradaptasi dengan perusahaan itu ngaruh banget sama program magang BINUS. Jadi thank you banget buat BINUS, ada thank you BINUS ya. Program ini ya. Keren ya, langsung implementasi nyata. Betul, gitu ya rasanya. Benar. Nah tadi kalau hard skill bisa diasah, soft skill emang harus dibentuk dari awal. Dan itu akan berguna banget dalam adaptasi di perusahaan gitu. Betul. Nah any tips tuh nggak buat anak-anak yang lagi magang nih, Kak? Soft skillnya harus gimana nih? Oke. Sebenarnya ini agak buruk juga ya. Aduh. Catat apa nih? Ya, tapi memang kita itu harus belajar untuk banyak muka, guys. Carmuk? Bukan carmuk. Apa tapi tuh? Lebih ke bisa memposisikan diri sih dengan siapa kita ngomong. Dan nggak boleh dibawa emosi, karena aku tahu banget ketika kita jadi mahasiswa itu masih ambisinya tinggi banget. Jadi itu kadang ego kita tuh masih tinggi untuk mempertahankan ideologi kita sendiri. Setuju. Ya, anak kan? Muda nih. Benar, anak muda tuh masih berapi-api banget gitu. Tapi di dalam company kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus nyesuaiin diri sama dengan siapa kita ngomong. Jadi biar kita alurnya tuh enak gitu. Jalannya untuk achieve karir kita gitu. Jadi ditahan-tahan aja emosinya. Dan lebih profesional aja sih. Dan itu butuh muka yang tebel gitu menurut aku. Butuh muka yang tebel. Yes. Berarti sebagai anak muda nih, kita jangan cuma mempertahankan ideologi ya. Kalau kata Kak Intan nih. Iya, boleh sih, tapi gak boleh sekaku itu, gak boleh serigid itu gitu. Kita harus tetap memperhatikan lingkungan dan memperhatikan karir kita ke depannya gitu ya. Benar banget. Ya tentu dong, enggak sih? Iya, setuju sih. Enggak sih kalau misalnya apa sih yang mau kita achieve lagi di masa muda ini? Kalau nggak karir, iya nggak? Betul. Kan kita visioner, lihatnya ke depan ya. Iya. Hidup itu bukan hanya untuk sekarang doang. Benar. Benar. Ada pengalaman nggak, Kak, mengenai soft skill itu? Pengalaman nyatanya Kak Intan nih. Apanya nih? Contoh apanya nih? Harus muka tebelnya itu, Kak. Muka tebel. Saat-saat dimana kita harus mempertahankan ideologi, tapi
kita juga menghargai lingkungan yang ada gitu. Ya. Aku juga butuh nih karena aku sekarang lagi magang kan. Iya. Kadang tuh kita dianggap anak bawang, ya nggak sih? Oke. Kalau baru masuk, kalau baru masuk ke company atau baru magang, kita dianggap anak bawang yang ayo udah lu ikutin aja lah kata gua gitu. Tapi kita kan kadang ngerasa kayak ini nggak benar nih. Menurut gue ini tuh nggak kayak gini gitu. Nah, gimana cara kita bisa argue ideologi kita dengan atasan kita atau pembimbing kita di tempat magang itu gitu. Mungkin kita muka tebalnya walaupun kita nggak suka sama kepribadiannya misalkan atau nggak suka sama, ya pokoknya kita kurang suka lah sama dia. Ya kita harus bisa beretitude gitu di depan dia. Jadi ngomongnya tuh lebih kayak, Kak, aku tahu ini bener sih Kak kayak gini, tapi aku boleh nggak nyampein pendapat aku gini jelasin kayak gitu. Jadi belajar untuk tersenyum sih. Tersenyum ya? Tersenyum. Walaupun itu sebenarnya nyebelin banget gitu kan, kayak gitu. Tapi harus tetap belajar senyum sih. Harus tetap belajar senyum. Berarti menurut aku nih, Binus emang keren banget ya Kak. Ngasih kesempatan untuk anak-anaknya belajar di lapangan langsung. Bukan cuma hard skill. Bener. Langsung disuruh kerja ya. Soft skill juga terasa ya. Bener. Kedepannya nih, wah udah siap banget anak Binus untuk bekerja ya. Harusnya ya. Karena attitude-nya semuanya menurut aku terbuild up pas kita magang. Oke, setuju. Terus tadi kan udah bahas nih tentang kerjaan, tentang skill yang dibutuhin, hard skill, soft skill. Sekarang aku mau tanya, apa sih enaknya jadi seorang content maker? Oke, enaknya adalah kita bisa terus mengembangkan kreativitas dan terus belajar. Kenapa aku bilang content maker di sosial media adalah orang yang harus terus belajar? Karena digital itu terus berkembang kan. Zaman tuh terus menerus berkembang. Dulu nggak ada AI, sekarang ada AI. Dulu kita foto ya udah foto aja nggak bisa dibikin gerak. Sekarang pakai AI bisa gerak segala macam. Kita tuh terus ditumpuk, ditekan, dipaksa untuk terus belajar. Dan itu menurut aku sebuah keuntungan karena pengetahuan kita jadi lebih banyak. Yang kedua, kreativitas kita tuh jadi nggak mandek karena kita terus dituntut untuk berpikir kayak gitu, berpikir secara kreatif, berpikir out of the box dan sebagainya. Dan yang ketiga, asik karena kita bisa nggak kerja cuman di satu tempat aja gitu. Misalkan nih kayak aku di company A nih, sekarang kan aku di company A, tapi aku masih bisa ngerjain proyekan lain malamnya, ngerjain proyekan buat brand A gitu. I see. Jadi peluang cuannya itu juga lumayan oke. Sekarang ada program affiliate di mana-mana, ya kan? Apalagi kalau kalian cantik nih atau ganteng, cantik ya, itu dimanfaatkan ya. Privilege menurut aku, gitu. Jadi itu cuannya tuh ada di mana-mana. Itu ada asiknya sih. Ya asiknya itu sih menurut aku. Any tips dong Kak buat yang punya modal nih untuk menjadi social content maker? Ya karena host aku ini sangat bermodal nih tampang. Gitu ya. Amin ya. Gimana Kak bisa memanfaatkan itu? Sebenarnya untuk orang yang cantik dan ganteng itu udah modal awal yang sangat gede. Yang kedua adalah pede. Karena kebanyakan teman-teman itu nggak pede di depan kamera. Karena memang kalau kita ngobrol kayak gini, biasa sama di depan kamera tuh beda kan? Beda kan. Nah itu yang kedua pede. Yang ketiga kamu harus tahu nih kamu tuh apa. Misalkan kamu cantik nih, tapi masih nggak tahu nih niche-nya kemana. Ya udah jangan takut untuk coba dulu semuanya. Nanti kita lihat mana yang paling baik di konten kita. Nanti kita baru lanjutin gitu. Jadi tadi ya apa tipsnya, kita harus bisa analisis. Tetap harus bisa analisis konten kita mana yang works, mana yang nggak works kayak gitu. Jadi pertama pede, kedua analisa, yang ketiga tahu niche-nya tuh apa. Gitu. Berarti harus pede ya. Kalau apa tuh? Kalau technical skill kayak pengambilan kamera dan gitu-gitu nanti ini sendiri kok. Bisa jalannya ya. Karena jam terbang itu pengaruh. Pengaruh banget. Betul. Ya. Betul. Oh, public speaking itu penting sih. Tapi tergantung lagi niche-nya apa ya. Makanya harus nentuin niche-nya dulu. Oke. Berarti emang harus pede, harus berani. Karena kebanyakan anak-anak sekarang nih Kak, aku ngerasa mereka banyak banget skill. Bener. Cuman mereka takut dihujat Kak. Iya benar. Harus cuek sih. Harus cuek ya. Terkadang kita memang harus cuek untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ke depannya ya. Betul. Tadi yang diceritain Kakak nih, kayaknya asik semua deh jadi social media content maker.
Bisa jalan-jalan, bisa terus belajar. Jalan-jalannya gratis lagi. Iya, bisa ngikutin tren yang ada gitu ya. Iya. Tapi nggak mungkin dong nggak ada tantangannya. Oh ya, jelas. Coba dong, apa tuh tantangannya? Karena jelas bangetnya itu jelas banget. Ya, tantangannya setiap profesi pasti ada semua profesi pasti ada tantangannya. Nah, kalau di social media content maker, terutama yang terikat dengan sebuah perusahaan, ini aku ngomong sebuah perusahaan ya, maksudnya atau kita lagi kerja di company gitu. Tantangan paling besar adalah kita tahu kreativitas tanpa batas, tapi kreativitas ini bisa jadi terbatas kalau lingkungan kerja kita tidak mendukung itu atau tidak mengerti akan hal itu. Nah, tantangannya adalah gimana caranya kita bisa mengikuti kemauan brand, kemauan perusahaan dengan objektif yang sudah ditetapkan, tujuan yang udah ditetapkan sama si brand ini tercapai, achieve. Tapi kadang ada syarat-syarat tertentu yang membuat strategi sosial media kita jadi terhambat gitu. Jadi kayak ada kebijakan-kebijakan yang double standar. Oke. Gitu. Atau misalkan kita lagi mau ngikutin tren, misalkan ada namanya EGC ya. EGC itu apa tuh EGC, Kak? Employee Generated Content. Sekarang tuh lagi hype tuh di 2025, bulan-bulan lalu lah, bulan Februari Maret. Gitu, itu lagi hype banget dan sebenarnya banyak brand gede yang ngelakuin itu. Jadi gimana caranya brand itu nge-branding perusahaan mereka dari kegiatan employee mereka. Oke. Kebayang nggak dulu? Pasti sering kan di TikTok kayak a day in my life at BUMN atau apa gitu, a day in my life gitu. Nah itu tuh masuk ke konten EGC. Nah contohnya itu, misalkan itu kadang ada company yang tidak mengerti gitu. Kalau misalkan itu tuh sebenarnya bisa loh buat nge-branding perusahaan. Nah tantangannya adalah gimana cara kita nge-komunikasiin biar achieve, kalau biar bisa berjalan gitu. Misalkan kita mau pakai EGC kayak gitu, atau cara gimana kita bisa ide kita tuh nyambung gitu sama company. Kadang tapi kadang syarat-syarat di company tuh menghambat strategi kita gitu, dan kita harus bisa cepat berpikir buat ganti plan gitu. Jadi tantangannya lebih ke berpikir cepat sih dan mengontrol emosi sebenarnya. Iya, kayak yang dibilang Kak Intan dari awal tadi ya. Berarti emang harus bisa adjusting di mana ideologi kita dan kebutuhan perusahaan. Benar, dan kadang tuh kreativitas mandek gak sih? Kamu tuh tiap hari harus bikin konten yang berbeda, dengan brand yang berbeda, dengan platform yang berbeda, pembawaannya berbeda. Itu mandek pasti. Kadang-kadang kita butuh refreshing gitu. Dan tantangannya adalah gimana caranya kita refreshing tetap di kantor. Refreshing tetap di kantor ya? Iya, gimana caranya kita bisa tetap ngembangin kreativitas yang mandek itu, tapi kita ada di kantor, sedangkan itu susah kan. Nah gimana tuh? How Kak Intan cope with that? Gimana? Kalau aku sih, sebenarnya orang banyak kayak attachment-nya kan banyak. Kalau aku sih makan ya, makanya dilihatnya setuju sih. Biasanya orang-orang kalau stres itu kurus. Iya, kalau aku makan. Sama aku juga, Kak. Oh gitu. Makanya nambah kalau bahaya. Bahaya ya. Jadi beda-beda attachment-nya sih. Beda-beda ya. Berarti kalau Kak Intan sendiri bisa mengatasi masalah itu dengan ya coping dengan makan gitu ya. Atau berhenti dulu bentar, istirahat bentar, dengerin lagu, mungkin nonton film. Kayak gitu-gitu. Istirahat sejenak itu wajar ya? Wajar banget. Sama kalian gak emosian ya? Gak emosian. Iya, makanya menurut aku tuh jadi social media content maker atau digital marketer atau sebagainya itu harus bisa kontrol emosi, guys. Harus banget. Dan harus berani di depan layar. Karena semuanya dituntut untuk jadi aktris atau aktor dadakan sekarang. Oh iya. Ilmu sawah tadi ya? Iya, harus semuanya harus bisa rata ya. Jadi emang ternyata banyak banget cara-cara untuk menggapai mimpi dari jurusan ilmu komunikasi ini ya. Bener. Banyak banget profesi yang bisa kita kerjakan gitu loh. Setelah lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi. Betul. Ya. Betul. Kasih pesan dong Kak untuk teman-teman di rumah. Apa? Dan semangatnya untuk yang masih kuliah. Oke. Kalau ngasih pesannya agak-agak aku bingung nih. Oke. Untuk teman-teman yang masih kuliah ya, semangat terus. Banyakin koneksi. Jadi menurut aku di perkuliahan itu aku salah sih. Dulu aku tuh tipe yang nggak kupu-kupu juga, nggak kura-kura juga, dan nggak kunang-kunang juga. Jadi terus apa tuh?
kadang kupu-kupu, kadang kunang-kunang, kadang kura-kura. Jadi nggak tiap gitu. hari yang rapat terus, nggak tiap hari yang kunang-kunang. Tapi menurut aku membangun koneksi pada saat kuliah itu adalah hal yang sangat penting. Karena kadang kerjaan itu datangnya bukan dari kita ngelamar, tapi dari ditawarin lewat koneksi. Kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, coba untuk, ini bukannya aku suruh kalian untuk mengabaikan kuliah kalian. Kuliah kalian tetap nomor 1. Achieve untuk jadi sarjana itu tetap nomor 1. Tapi coba cari pengalaman di luar. Dari BINUS sudah enak banget, ada magang. Coba diseriusin juga magangnya. Dari situ tuh siapa tahu dari magang itu kalian bagus performance-nya dan di hire gitu setelah itu. Nah, itu sih. Yang pertama tadi berbanyak koneksi, yang kedua coba cari ilmu di luar kampus juga gitu. Karena kampus kan kebanyakan teori juga, walaupun ada prakteknya sih. Tapi tetap ketika kita kerja beneran dan cuman belajar di dalam kampus itu tuh beda banget gitu. Jadi coba bootcamp, mungkin belajar di bootcamp sekarang banyak banget kan. Bootcamp ya? Bootcamp gitu. Tapi tetap ya, kuliah harus tetap nomor 1. Harus tetap selesai ya, Kak? Tetap harus selesai. Dan maksimal 4 tahun ya guys. Maksimal. Ya. Jangan nambah-nambah ya. Iya. Gitu ya? Iya, sayang duitnya. 2 berarti? Ya itu aja, 2 fokusin itu deh. 2 ya, perbanyak koneksi dan harus praktek. Betul. Jangan cuma teori aja. Magangnya diseriusin. Bener. Jangan malas-malasan. Bener. Biar dapat ilmunya. Betul. Betul. Betul ya. Yaudah, thank you so much Kak Intan atas insight-nya, atas pengalaman pribadinya menjadi social media content maker. Semoga teman-teman yang dengerin ini jadi lebih terinspirasi, Kak. Lebih terinspirasi untuk lebih semangat ke depannya. Gitu. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan profesi lain di bidang komunikasi, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Spill Profesi Komunikasi. Karena di episode-episode berikutnya kita bakal spill lebih banyak lagi nih, Kak, tentang profesi-profesi yang bisa kita kerjakan, yang sejalan nih dengan kuliah kita. Komunikasi. Jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman kalian, biar yang lain juga pada nonton dan makin terinspirasi. Oke? Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye. Bye. Teman-teman.